Baik, Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas hukum ya, ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum internasional mengenai krisis di Rohingya. Nah, dengan judul Anatomi Keadilan yang Terkikis. Nah, ini adalah evaluasi kritis efektivitas hukum internasional dalam kasus Rohingya. Rohingya. Nah, di mana sesuai dengan pasal 5 Deklarasi Universitas Hak Asasi Manusia, yaitu tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabatnya. Ya. Jadi, di mana sejak tahun 2017, 740.000 plus pengungsi Rohingya terindikasi sistematis genosida ya. Jadi adanya pembunuhan genosid ya. Dan di dalam hukum internasional eh, yang mengaturnya itu ada tiga ya yang menjadi acuannya itu di mana dalam Mahkamah Internasional ICJ yang fokusnya mengenai yurisdiksi antar negara di mana instrumennya yaitu Konvensi Geonisida 1948. Lalu ada Mahkamah Pidana Internasional atau ICC yang fokusnya pertanggungjawaban individu. Instrumennya pada Statuta Roma 1998. Mekanisme investigasinya yaitu IIMM. Fokusnya yaitu pengumpulan bukti dan dokumentasi. Instrumennya resolusi PBB. Nah, secara teoritis ketiga pilar ini membentuk jaring akuntabilitas yang komprehensif. Prioritas operasinya membuktikan sebaliknya. Nah, jadi ini adalah pedomannya. Hukum nasional yang digunakan ya dalam kasus Rohingya. Lalu bagaimana kecepatan eskalasi krisis berbalik dengan laju seberang peradilannya. Di Agustus 2017 terjadi eksodus masif ya, pembakaran desa, pembunuhan, dan lain-lain. Lalu di tahun 2018-nya ada pemeriksaan awal oleh ICC. Lalu tahun 2019-nya Gambia mengajukan kasus ICC. Tahun 2020 putusan selah ICC. Kesimpulannya bahwa hukum internasional didesain sebagai instrumen reaktif pasca fakta, post facto, kehilangan kemampuannya sebagai mekanisme penjagaan secara real time. Nah, ini yang terjadi pada kasus Rohingya ya, di mana hukum internasional ini tidak mampu mencegah ya, adanya krisis yang terjadi pada bangsa Rohingya. Lalu pada pasal 12 Statuta Roma ini mengenai benturan fundamental dengan tembok kedaulatan teritorialnya.
Mahkamah Pidana Internasional atau ICC hanya memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan di wilayah negara anggota atau oleh warga negara anggotanya. Hambatan absolutnya adalah Myanmar bukan penandatangan statuta Roma. Militer berlindung di balik tameng kedaulatan teritorial, teritorial, secara legal menolak yurisdiksi dan akses pendidikan nasional. Nah, jadi dalam hal ini pemerintah Myanmar yang dituduh melakukan genosida, tapi eh, pada statuta 12 Romawi ini cuma dilakukan pada wilayah negara anggotanya saja. Jadi ini menjadi alasan pemerintah Myanmar menolak ya adanya eh, dianggap melakukan kejahatan internasional ya. Nah, lalu celah yurisdiksi melalui kejahatan lintas batas ini bisa dicontohkan di sini misalnya di negara Myanmar yang bukan anggota ICC, jadinya kekerasan dan pengusiran. Nah, lalu di negara Bangladesh yang merupakan negara anggota ICC, jadi pengusiran ini banyak warga Rohingya itu mengungsi ke Bangladesh ya. Mekanismenya, deportasi adalah kejahatan dengan elemen internasional, transnasional. Karena penderitaan korban dipaksa melintas perbatasan. Berlanjut dan selesai di wilayah Bangladesh yang merupakan anggota, mesin yurisdiksi ICC secara legal diaktifkan. Nah, jadi karena ini dianggap menyangkut negara anggota ICC, maka mesin yurisdiksi ICC legal diaktifkan. Anatomi selanjutnya anatomi institusi yaitu mengukur jangkauan tangan keadilannya dalam institusi ICJ subjek atau gugatannya adalah negara dengan negara, dasar yudiksinya adalah konvensi genosida, kekuatan eksekusinya putusan mengikat tanpa polisi, hambatan besarnya itu hak veto Dewan Keamanan PBB. Lalu pada institusi ICC ini subjek gugatannya adalah individu, ini mengangkut individu. Lalu dasar yurisdiksinya Statuta Roma, ya Bangladesh. Lalu kekuatan eksekusinya adalah surat perintah penangkapan. Hambatan besarnya terdakwa tidak diserahkan. Pada institusi IMM, jadi fokus buktinya bukan pengadilan ya. Dasar yurisdiksinya adalah resolusi, kekuatan eksekusinya, dokumentasi forensik, dan hambatan besarnya adalah akses fisik ditolak. Ada institusi ASEAN, khusus subjek gugatannya adalah negara anggota, karena Myanmar ini merupakan anggota ASEAN. Dasar yurisdiksinya, konsensus regional, kekuatan institusinya, diplomasi pasif, hambatannya adalah prinsip non-intervensi anggota yang ada di institusi ASEAN ya. Jadi di, sama anggota tidak saling intervensi ya. Pada putusan sela ICJ, kemenangan normatif tanpa daya kayak koersif ya, di mana ketika Gambia berhasil menggunakan prinsip erga omnes, kewajiban kepada komunitas negara secara keseluruhan untuk menggugat Myanmar. Mahkamah secara aklamasi memerintahkan Myanmar mencegah segala tindakan genosida terhadap Rohingya. Rohingya. Putusan dibacakan, namun kekerasan struktural, penahan di kamp, dan sistematis terulangi tanpa hambatan fisik. Jadi masih sekedar belum pada implementasi di lapangan. Ya.
Pada rantai penegakan hukum yang terputus, ini coba kita melihat di mana putusan Mahkamah Internasional atau ICJ ini berhubungan dengan DK, Dewan Keamanan PB, atau terus eksekusinya, jadi bisa menggunakan veto, hak veto ini ke anggota Dewan tetap Keamanan PBB, dan outputnya adalah sanksi global dan intervensi kemanusiaan. Kesimpulan analitis, hukum internasional tunduk pada subordinasi politik. Di tingkat tinggi, keadilan formal yang dapat dihentikan secara absolut oleh real politik. Anatomi kebuntuannya, ilusi proses normal. Kegagalan hukum internasional bukanlah cacat pada sistem peradilannya, melainkan akibat blokade politik yang menopangnya dari bawah. Nah, di sini bisa terlihat proses hukum formalnya, jadi terjadinya sidang ICJ, investigasi oleh ICC, pengumpulan bukti oleh IIMM, dan terlihat lambat namun beroperasi sesuai mandat prosedural. Hambatan politiknya, politik strukturalnya yaitu adanya hak veto Dewan Keamanan, kepentingan geopolitik regional, doktrin non-intervensi anggota ASEAN ya. Kelumpuhan regional, jadi jebakan prinsip non-intervensi ya. Jadi konsensus 5 poin diposisikan sebagai solusi diplomatik sentral ASEAN pasca krisis ya. Realitas operasional, prinsip non-intervensi, cincin abu-abu bertindak sebagai sangkar isolasi ya, di mana ASEAN secara struktural dirancang untuk melindungi rejim yang berkuasa daripada melindungi populasi sipil. Kesimpulannya adalah tanpa mekanisme sanksi internal atau pengadilan HAM regional yang mengikat, ASEAN hanya berfungsi sebagai forum mediasi pasif bukan penegak hukum. Paradok kedaulatannya, the sovereignty paradox. Desain sistem internasional tidak mengalami kegagalan fungsi dalam kasus Rohingya. Sistem ini beroperasi tepat seperti desain awalnya, yaitu memprioritaskan kedaulatan negara di atas intervensi kedaulatan absolut. Hukum kemanusiaan adalah tamu di rumah kedaulatan, di mana kewajiban erga omnes, kewajiban mutlak mencegah genosida dan hukum kemanusiaan internasional, sedangkan tameng kedaulatan negara, prinsip Westphalia, hak veto dan intervensi ya. Jadi ini adalah perimbangan ya, timbangan antara satu sisi kewajiban erga omnes, sisi yang lain adalah tameng kedaulatan negara. Merekonstruksi keadilan ya, jalur alternatif akuntabilitas. Blokade veto DK Dewan Keamanan PBB. Jadi akan ada sisi universal ya, di mana pengadilan domestik negara ketiga, contoh kasus pidana yang diajukan di Argentina terhadap petinggi militer Myanmar, lalu akan ada sanksi ekonomi bertarget, jadi boykot aset individu dan embargo senjata terkoordinasi ada dari Amerika, Uni Eropa, Inggris secara mandiri di luar mekanisme PBB. Arsip Universal IMF membangun repositori bukti forensik digital kelas pengadilan yang siap digunakan kapanpun rezim politik berubah di masa depan.
Hukum sebagai monumen ingatan dan delegitimasi. Hukum internasional saat ini mungkin tumpul secara kursif dan gagal mencegah terjadi Rohingya secara real time. Namun nilainya terletak pada kekuatan delegitimasi, putusan ICJ, surat perintah ICJ, dan arsip INN secara permanen menghapus narasi operasi militer sah Myanmar ya, lalu mengubahnya menjadi paria global secara jurisprudensi. Keadilan internasional seringkali bukan tentang intervensi seketika, melainkan tentang kesadaran strategis memastikan bahwa segala realitas politik bergeser, aspek hukum telah siap dengan dakwaan yang tidak dapat dihapus. Nah, demikian tadi penjelasan pandangan hukum mengenai hukum internasional jadinya kasus genosida ke bangsa Rohingya di Myanmar ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.